Oke teman-teman, kembali lagi bersama kita di Ngopi Ngobrol Happy. Oke, di pagi hari yang cerah ini kita ada teman. Ini dengan siapa namanya? Saya Riza Mulki. Anda Riza. Riza dari mahasiswa UIN ya? Mahasiswa Fakultas, kalau boleh tahu? Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Tarbiyah dan Keguruan. Pendidikan Biologi. Jurusan Pendidikan Biologi. Ya, ini yang bahas tentang segala aktivitas-aktivitas kebiologisan ya. Oke teman-teman. Di pertemuan kali ini kita ingin ngobrol santai aja, ingin membahas tentang gimana caranya wanita atau wanita milenial seperti zaman sekarang ini, kebanyakan wanita tersebut seperti yang kita tahu karir, yaitu bekerja ya. Kebanyakan bekerja sibuk hingga lupa akan kodratnya masing-masing. Bener gak ya? Benar ya, kebanyakan wanita sekarang itu lebih saya bisa sendiri, saya bisa melakukan semuanya sendiri tanpa harus ada bantuan laki-laki. Padahal kan kodratnya wanita itu kan di rumah ya, di rumah. Tidak terlalu bekerja itu istilahnya ya. Cuman pertanyaannya nih, apakah kodrat wanita tersebut atau wanita karir tersebut itu suatu hal yang istilahnya baik atau suatu hal yang layak atau tidak? Gimana kalau menurut Anda? Mungkin kalau menurut saya ya, kalau pemandangan tentang wanita karir itu sebagaimana kita tahu sebenarnya itu tidak menempatkan sesuatu dalam sesuatunya. Karena itu adalah kewajiban seorang pria, mungkin seorang laki-laki. Betul. Sedangkan yang dalam Islam, sebenarnya dalam Islam itu wanita karir itu mubah, boleh saja. Betul. Asalkan nih Bung Faik ada tanda kutipnya ya. Bung Faik, asalkan wanita karir itu tidak lupa kodratnya sebagai ibu. Yang mana sebagai istri dan ibu, yang mana sebagai ibu kita mendidik anak-anaknya. Sebagai kita tahu bahasa Arabnya apa? Ibu adalah kepala, bukan? Tarbiyah Madrasatul Ula. Baik. Sebagai itu ya. Dan sedangkan istri itu sebagaimana kita tahu, istri adalah kayak apa namanya? Istilahnya pendamping membantu suami. Gitu. Asalkan dia boleh menjadi wanita karir, asalkan tahu kodratnya sebagai ibu, entah sebagai anak, seperti itu. Tapi kan kalau kita meninjau di zaman milenial sekarang kan, yang dimana ekonomi semua melejit, semua angka kenaikan harga semua naik, bahkan kemarin BBM baru naik ya. Itu menyulitkan suatu keluarga untuk mengumpulkan secara finansial ya, secara keuangan. Maka dari itu mungkin banyak juga kerja wanita dibutuhkan. Nah, menurut Anda gimana nih, Bung, pendapatnya? Soalnya di zaman ini tuh udah istilahnya zaman yang apa-apa mahal. Setiap aspek tuh butuh pengeluaran, butuh uang. Jadi kesannya kalau laki-laki yang bekerja sendiri akan kekurangan secara finansial dalam keluarga tersebut. Gimana kira-kira membandingkannya? Kita lihat lagi kerujukan, kan saya bilang boleh. Kita juga tidak harus berpatokan bahwasanya ini enggak sesuai aspek. Kadang zaman itu berubah. Zaman itu berubah. Kadang-kadang kalau yang dulu kita enggak ada ini, tapi zaman semakin berubah, kita jangan stay di sana. Kita juga harus ikut bagaimana perkembangan zaman, apalagi di zaman sekarang yang segalanya susah, ekonomi susah. Betul. Kan itu juga adalah sebuah perbuatan yang baik untuk suami. Istri membantu suami. Suami sudah tahu masih ada kekurangan dalam mencari nafkah. Istri membantu sedikit. Dan tidak lupa istilahnya boleh tidak lupa tentang keibuan, keistrian. Kan ada tuh yang katanya dia wanita karir, udah aku mah bisa, kamu mah udah diam aja di rumah, kan itu gak benar. Itu jadi menyalahgunakan. Harusnya jadi sama saya aja udah, kamu mah diam aja, ayah mah udah kamu mah gak bisa, malah
Iya, malah kesannya merendahkan suami. Merendahkan suami itu yang emang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Bisa aja dari yang tadinya boleh, gara-gara aspek keistriannya nggak terpenuhi, itu bisa aja menjadi haram. Iya betul sih. Tapi tadi sedikit menyinggung masalah kerja seorang istri yang ibaratnya di zaman ini tuh sangat mayoritas ya. Apakah kira-kira sebagai wanita sebagai seorang istri itu kan setiap orang pasti memiliki cita-cita ya kan, entah pria cita-citanya seperti itu atau wanita punya cita-cita tersendiri kan. Tapi apakah cita-cita seorang wanita atau seorang istri itu tidak boleh melebihi tingkat kerjanya suami? Karena seperti tadi yang kita bahas, ada beberapa akibat, yaitu salah satunya akan merendahkan suami ya kan, atau seenggaknya membuat suami menjadi merasa rendah, walaupun istri tersebut tidak merendahkan, tapi suami kayak merasa, wah kok istri saya nih lebih hebat, istilah gitu. Nah, apakah seorang istri itu boleh mempunyai kedudukan atau derajat yang lebih tinggi dari pekerjaan suaminya? Nah itu kira-kira gimana tuh Bung? Kira-kira menurut saya tentang itu adalah sebuah adab dalam suami istri. Iya betul. Segala sesuatu suami istri itu harus butuh tentang komunikasi. Komitmen. Nah, komitmen. Ya betul. Dimana mungkin saja ketika misalnya Mas Taik nih mau nikah nih besok. Aduh, Masya Allah. Ya, mau nikah nih nanti untuk ketemuan nih misalnya malam pertama. Pertama jangan aneh-aneh dulu. Waduh, kan kebanyakan orang. Bu, apa nih buat di keluarga kita aturannya apa aja? Nanti kalau saya gini boleh enggak? Kalau ini bagaimana? Sampai terjadi sebuah kesepakatan. Mungkin aja dari sana masuk masalahnya. Saya boleh enggak jadi ini? Yang dimana itu lebih tinggi derajatnya daripada boleh enggak? Nah, kalau suami mengizinkan, nah itu udah terpenuhi menurut kata-kata suami dan juga udah izin. Jangan sampai tiba-tiba nyelonong tiba-tiba ini. Iya, betul. Itu yang tidak boleh menurut saya. Dan bisa jadi inspirasi bagi seorang suami untuk bisa lebih baik dari istrinya. Support system. Wah, makanya itu yang nampaknya Bung Riza ini ya teman-teman, beliau siap ya untuk menjadi seorang kepala keluarga. Masya Allah, amin. Tahun berapa Bung kira-kira Bung? 2027. Ya sekarang fokus mengerjakan kuliah ya. Kita fokus pendidikan aja dulu. Oke, kembali ke masalah tadi wanita ya. Kan kita udah dapat poinnya nih kan. Kalau wanita karir itu sebenarnya sah-sah saja ya kan, tidak ada yang menyalahgunakan. Kalau kita bandingkan secara hukum Islam juga itu tidak ada masalah kan. Walaupun ketika zaman dulu itu karena minoritas ya, karena zaman dulu itu tidak sedikit lah ya wanita yang bekerja, terus secara finansial juga tidak butuh pengeluaran banyak, jadinya zaman dulu tidak ada, zaman Rasul kan tidak ada wanita yang bekerja. Nah untuk zaman milenial seperti saat ini ya, wanita karir itu ibaratnya udah kayak hal yang lumrah ya, hal yang lumrah dan hal yang biasa. Mungkin pembahasan pagi ini itu ya. Kira-kira dari Bung Riza ada closing statement atau apa gitu ya, tentang wanita, terutama buat para wanita yang menonton gitu, Bung Riza. Kesimpulan saja mungkin ya. Kesimpulannya saja, capailah cita-cita kalian, cita-cita setinggi kalian mungkin ya, wanita karir. Tapi jangan lupa tentang kodrat kalian nantinya. Kalian nanti akan menjadi ibu, kalian nanti akan menjadi istri. Jangan sampai lupa tentang kodrat itu. Betul sekali. Aja mungkin simple, padat, jelas gitu kan. Ingat madrasatu. Madrasatu itu yang paling penting ya, pokoknya. Oke Bung, terima kasih sudah hadir di ngopi kita, ngobrol happy. Ya, kita ngobrol apa aja kan, yang penting ada poinnya. Oke, dan teman-teman semua, terakhir dari saya, sampai jumpa.